Oke, sudah dimulai recordnya. Saya cek dulu apakah ada yang masuk. Oke, belum ada. Oke, kita lanjutkan sambil nunggu yang lain masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya minta maaf, harusnya malam hari ini kita offline ke kelas, tapi saya belum bisa ke kampus, masih fisioterapi, belajar jalan. Jadi hari ini kita daring. Untuk malam hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, kita bahas sedikit tentang elektronik, mulai dari komponen pasif, minggu depan komponen aktif, lusanya kita belajar mekatronik atau mekanik, kemudian baru ke komputer. Oke, untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Ini bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Apa ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Monggo silakan. Atau sudah ada mungkin praktisi yang mau diajak untuk seminar? Atau kelas ini ada yang mau jadi koordinator untuk seminar? Nanti ada mungkin saya cari kakak kelas kalian yang mau diajak untuk seminar. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, ketika saya sedang mempresentasikan slide, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan tanyakan ya. Oke, kita awali dari komponen elektronika. Nah, untuk sistem otomasi atau automation system seringkali berhubungan secara fisik, khususnya dengan menggunakan beberapa komponen elektronik. Nah, komponen elektronik merupakan elemen terkecil di dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, umumnya itu ada dua, ada yang komponen aktif dan komponen pasif. Dan malam hari ini kita bahas komponen pasif, terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Dan juga ada nanti beberapa lagi yang lain. Nah, komponen ini mempunyai nilai dan fungsi yang berbeda-beda tergantung dari produsen si pembuat dari elektronik tersebut. Nah, setiap komponen elektronik dia mempunyai nilai value, tipe, dan simbol yang berbeda-beda yang ada di bodi atau di tubuh komponen tersebut. Nah, tipe nilainya tergantung artinya, karena mempunyai nilai arti yang melekat oleh si pabrik pembuatnya. Kemudian juga simbol-simbolnya juga ada arti pengertiannya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Oke, nah malam hari ini kita akan bahas komponen pasif, minggu depan komponen aktif. Nah, komponen pasif sendiri ini komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Jadi komponen aktif pasif ini umumnya dipakai untuk pembatas arus, pembagi tegangan, tank sirkuit ataupun filter pasif. Nah, diawali dari resistor untuk komponen pasifnya. Resistor atau disebut juga sebagai hambatan, nanti untuk menghambat. Nah, komponen ini berfungsi untuk menghambat dan juga dipakai untuk mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Bentukannya seperti ini, rangkaian komponen resistornya. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Satuannya berupa ohm dan posisi resistor sendiri dipakai sebagai pembagi arus, penurun tegangan ataupun pembagi tegangan, penghambat aliran listrik, dan sebagainya. Dan ini simbol kalau secara gambar desain teknik atau gambar tekniknya. Nah, ini simbol-simbol untuk resistor, baik itu yang nilainya tetap atau resistor fix ataupun nilai yang bervariabel, resistor variabel. Nah, kalau yang simbolnya untuk resistor fix seperti ini.
Kemudian bentukan aslinya di lingkungan atau di pasaran atau di luaran seperti ini. Ini yang true hole. Kalau SMD lebih kecil lagi. Nah, ini nilainya tetap tidak berubah-ubah. Nah, berbeda kalau untuk yang resistor variabel. Ada rheostat dan juga potentiometer atau trim pot. Nah, ini bentuk untuk gambar tekniknya dan juga komponen asli di lapangannya seperti ini. Nah, nilainya ini bisa di-adjust tergantung dari nilai yang ada di bodinya. Bisa sampai 1K sampai 3K atau sampai 10K. Dan ini bisa diputar dengan menggunakan katup atau knopnya. Kemudian, selain resistor berupa komponen fix dan juga variabel, ada juga resistor yang sudah jadi komponen berupa sensor. Contohnya LDR dan juga termistor. Nah, kalau kemarin belajar IoT, nah bisa digunakan ini komponen sebagai inputan. Contoh untuk LDR, gambar tekniknya dan juga komponen aslinya di pasaran. Nah, LDR sendiri like dependent resistor atau resistor yang nilainya nanti dapat berubah tergantung dari intensitas cahaya. Kalau cahayanya terang, nilainya kecil. Kalau cahayanya gelap atau tidak ada cahaya, nilainya besar. Begitupun untuk yang termistor. Ada yang PTC, positif termistor koefisien. Ada yang NTC, negatif termistor koefisien. Nah, ini dipakai biasanya untuk sensor suhu. Untuk membaca nilai resistansi perubahan suhu terhadap lingkungan. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya komponen selanjutnya yaitu kapasitor. Nah, kapasitor ini disebut sebagai kondensator. Berbeda dengan resistor sebagai hambatan, kalau kapasitor sebagai kondensator di mana komponennya dapat menyimpan energi atau muatan listrik sewaktu-waktu atau sementara. Ketika dicolok, ketika dilepas lama-lama hilang. Atau untuk mengkosongkannya bisa disortkan dengan kondisi mati. Jangan disortkan ketika hidup, nah bisa meleduk. Nah, satuan untuk kapasitor yaitu berupa farad. Kalau tadi resistor ohm. Nah, fungsinya bisa menyimpan arus listrik atau tegangan, bisa memilih gelombang radio ataupun filter di dalam power supply. Nah, kapasitor juga ada dua. Ada yang polar, ada non polar. Nah, kapasitor juga sama kayak resistor, ada yang fix, ada yang variabel. Nah, untuk yang fix sendiri dibagi dua, ada yang non polar dan polar. Kalau non polar dia tidak mempunyai kutub. Nah, jadi kalau dipasang terserah mau yang mana aja masuknya. Contohnya kapasitor keramik, polyester, kertas, mika. Nah, untuk kapasitor polar, hati-hati, ini mempunyai kutub mana positif, mana negatif. Nah, ini jangan sampai salah ketika dipasang, bisa panas atau lama-lama meledak. Contohnya kapasitor elektronik dan tantalum. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kapasitor fix tadi polar dan non polar, ada juga kapasitor yang variabel. Contohnya Parco atau variabel kondensator atau juga trimmer. Nah, ini bentukannya. Bisa dirubah-rubah. Misalkan saya butuh kapasitor nilainya 1 nanofarad. Nah, bisa di-adjust di sini dengan merubah atau mengatur knob atau valve-nya. Kemudian selain tadi resistor, kapasitor, ada yang ketiga berupa induktor. Nah, induktor ini orang sebutnya sebagai pengkopel atau penyambung, atau juga sebagai pengatur frekuensi, filter, seperti itu. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, induktor atau coil, nah di sini biasanya ditemukan di peralatan elektronika yang menggunakan frekuensi. Contohnya seperti tuner, radio, dan sebagainya. Dan induktor satuannya Henry atau H.
Nah, nilai induktansi ini tergantung dari koilnya atau lilitannya. Pertama, jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, semakin tinggi induktansinya atau Henry atau H-nya semakin besar. Kemudian diameter induktor. Nah, ketika kita delete kan ada diameternya tuh. Nah, ketika diameter semakin besar, maka semakin tinggi pula induktasinya. Kemudian permeabilitas inti. Nah, di tengahnya itu bisa kosong, udara, atau bisa dikasih besi ataupun perit. Kemudian ukuran panjang induktor juga sama. Semakin pendek induktor koilnya, semakin tinggi induktansinya. Nah, ini untuk yang induktor. Contohnya, induktor ini ada yang induktor tetap dan juga yang variabel. Nah, fungsinya sebagai frekuensi, pengatur frekuensi, pelipat tegangan, ataupun couple. Nah, kalau induktor tetap, nilainya tetap tidak berubah. Kalau induktor variabel berubah-ubah, tinggal di-adjust nilainya. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, komponen berikutnya selain dari resistor, kapasitor, induktor, ada komponen pasif yaitu berupa trafo. Nah, trafo sendiri ini mirip seperti induktor yaitu ada gulungan. Nah, di sini fungsinya trafo sendiri satu alat listrik yang dapat mengubah satu tegangan AC ke tarif yang lain. Misalkan di sini untuk menurunkan tegangan dari 220 ke 12 volt AC ataupun untuk menaikkan tegangan dari 110 ke 220. Nah, fungsinya untuk menaikkan atau untuk menurunkan tegangan AC. Nah, ketika bermain ini hati-hati jangan sampai kesetrum. Oke. Karena trafonya itu bentuknya nanti ada dua, ada yang trafo step up, ada yang trafo step down. Nah, trafo step up ini nantinya fungsinya untuk menaikkan tegangan AC. Nah, bedanya di mana? Ada lilitan inputnya itu lebih sedikit dan lilitan outputnya semakin lebih banyak. Nah, ini terbalik dengan trafo step down. Ini untuk menurunkan tegangan AC-nya. Nah, di mana untuk inputan lilitannya lebih banyak untuk inputan, sedangkan untuk outputannya lebih sedikit. Oke, nah itu komponen-komponen pasif, resistor, kapasitor, induktor, dan trafo. Nah, nanti minggu depan kita bahas sedikit tentang komponen aktif. Nah, selanjutnya ini bagaimana cara menghitung nilai value yang ada di bodinya. Contohnya ini ada resistor, di mana bodinya ada yang memiliki 4 gelang, ada yang memiliki 3 gelang, ada yang memiliki 5 gelang. Ini dipastikan harus tidak buta warna, tapi kalau buta warna repot. Harus menggunakan namanya alat multimeter. Tinggal di tab berapa nilainya. Dan ini ada cara untuk menghitungnya. Seperti layaknya pelangi Meiji Kuhibun New. Nah, ini punya nilainya sendiri. Mulai dari hitam 1, coklat, hitam 0, coklat 1, merah, jingga, kuning, hijau, sampai putih 9. Dan nilai yang terakhir biasanya berupa nilai toleransi. Oke, nah cara menghitungnya contohnya misalkan ada 4 gelang, warnanya merah, merah, coklat, emas. Nah, merah sendiri ini nomor 2. Berarti nilainya 22, coklatnya 1. Dan emas. Emas itu berarti toleransi plus minus 5%. Sehingga value-nya 22, 10 pangkat 1. Kemudian toleransinya 0,5%. Nah, ini bisa dites. Ada yang bisa warna hijau, biru, merah, coklat, merah. Nah, bisa kalian coba nanti. Oke. Begitupun yang pertanyaan 1 dan 2 ini. Warna hijau, biru, merah, coklat, merah. Berarti yang terakhir merah itu toleransinya. Dan pertanyaan kedua, nah di sini unik. Ada 3, kuning, ungu, dan orange. Nah, tidak ada gelang toleransinya. Berarti hanya 3 label.
Berarti kuning, ungu, orange berapa? Yaitu nilai value-nya di mana tidak memiliki toleransi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Nah, berikutnya kapasitor. Nah, kapasitor juga sama, berbedanya kalau kapasitor berupa kode angka. Kalau resistor berupa kode gelang. Kalau yang resistornya SMD, kode angka. Nah, di sini kapasitor untuk yang kode angka, di mana kodenya 104. Nah, di sini untuk dua angka pertama ini nilai utamanya, dan angka ketiga biasanya sebagai faktor pengali dalam picofarad. Jadi kalau misalnya kodenya 104, berarti 104-nya itu 10 pangkat 4 picofarad. Jadi nilainya 10 dikali 10 pangkat 4 picofarad atau 0,1 mikrofarad. Kalau kodenya 472, berarti 47 kali 10 pangkat 2 picofarad atau 4,7 nanofarad. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan. Ini bisa dicoba. Nah, berikutnya si kapasitor juga ada kode-kode untuk huruf berupa toleransi. Ada yang F 1%, G plus minus 2%, C plus minus 5%, K plus minus 10%, dan M plus minus 20%. Nah, di sini ada contoh, misalkan kelewat. Sama contohnya 104 dan 472 seperti tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang cara membaca kapasitor, resistor? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ada komponen gabungan, di mana tadi resistor, kapasitor, dan induktor. Komponen gabungan ini yaitu ada dua, ada yang RC, resistor kapasitor, atau sebut sebagai alternatif manual, dan juga ada komponen resonansi yaitu resistor induktor, LC yaitu induktor kapasitor. Oke, nah rangkaian RC ini rangkaian yang disusun secara seri antara resistor dan kapasitor. Ada juga yang disusun sebagai paralel, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita bisa menghitung kalau rangkaian dihubungkan dengan resistor dan kapasitor, mencari waktu seberapa lama pengisian komponen tersebut untuk bisa digunakan, di mana nilai waktunya sama dengan R kali C. Dan di sini juga kita bisa mencari kalau untuk waktunya sekian berapa kapasitor yang harus dipasangkan, di mana C sama dengan T dibagi R. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada kapasitor memiliki kode 224K. Berarti 22 10 pangkat 4 picofarad, di mana K nilainya berarti 20 plus minus 20%. Nah, pertanyaan keduanya, ada rangkaian RC resistor yang 100 ampere, 100 ohm, dan kapasitor C-nya itu yang ditanyakan. Di mana waktu pengisian kapasitor mencapai 63%, waktunya 5 detik. Nah, berapa nilai kapasitansinya? Tinggal dicari C sama dengan waktu dibagi resistor. Dan yang kedua resonansi yaitu LC, induktor dan kapasitor. Nah, di sini biasanya hubungan antara induktor dan kapasitor dihubung seri. Kemudian nanti bisa dicari nilai frekuensi. Nah, kalau di Indonesia itu frekuensinya sekitar 50 Hz, adapun 60 Hz. Nah, di sini untuk menjadi frekuensinya 1 dibagi 2 V akar L kali C. Nah, dari sini juga bisa kita cari nilai induktornya, di mana L sama dengan 1 dibagi kuadrat 2VF dikali C. Nah, ini ada contohnya. Memiliki kapasitor 100 mikrofarad dan induktornya L.
di mana frekuensinya 159. Nah, dicari nilai L-nya, didapat 10,03 mH. Nah, karena ada 0,3-nya, bisa kita baikkan menjadi 10 mH. Oke, ada yang tanyakan di sini? Sebelum saya lanjutkan tentang rangkaian RC ataupun resonansi LC. Suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya, tanyakan ya. Siap, siap, Pak. Nah, itu untuk pertemuan hari ini kita bahas yang namanya komponen pasif. Nanti minggu depan kita bahas komponen aktif. Cukup 2 sesi. Nanti lusanya kita bahas tentang mekanika atau mekatronik. Baru nanti kita bahas komputer, bagaimana membuat UiPath. Ada juga nanti sesi untuk tentang alat-alatnya berupa PLC, SCADA, HMI. Nah, pokoknya menarik lah, tenang aja. Syukur-syukur saya bisa sembuh, nanti kita bisa ketemu di kelas offline, nanti saya bawa beberapa alat yang ada di PT. Sampai sejauh ini saya tadi habis pulang terapi hari ini dari Siloam, masih belajar jalan. Mohon maaf untuk tidak bisa hadir di kelas malam hari ini. Nah, ini ada tugas untuk malam hari ini bisa dikerjakan di Word. Ada 8 soal. Soalnya tentang komponen pasif. Yang pertama, kode warna. Kedua, mengukur resistor. Ketiga, hubungan seri. Dan keempat, hubungan paralel untuk resistor. Yang kelima, toleransi resistornya berapa. Yang keenam, toleransi kapasitor. Ketujuh, mengukur kapasitor dengan toleransi. Kedelapan, penggunaan multimeter. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan, bisa nanya di grup WA atau di japri saya langsung atau lewat email. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu. Jangan lupa untuk absen. Jangan lupa juga untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat sebelum UAS. Masih lama, tapi jangan sampai lupa. Absennya bisa klik online, isi kolom komentar, ataupun klik isi absensi di e-kampus di tiap-tiap pertemuan yang sedang berlangsung. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kalian kalau berkendara motor ataupun mobil hati-hati. Nah, saya itu kecelakaan karena ketiduran atau microslip. Jadi kecelakaan tunggal, saya nabrak mobil yang berhenti di depan. Aduh. Tadi repot. Istri, anak. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa tuh? Semoga lekas pulih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk pemrograman PLC itu dia menggunakan bahasa apa ya, Pak?
Untuk pemrograman apa? Bahkan saya itu yang buat ngoding PLC-nya itu Pak. Oh, Kalau PLC. saya kan dari jaringan Pak, jadi nggak tahu. Aha. Jadi kalau PLC sendiri tergantung PLC-nya ya. Nah, kalau misalkan Cayenne biasanya menggunakan CX Programmer aplikasinya. Oh, berarti dia ada aplikasi khusus gitu ya Pak ya? Ya, ini contohnya ini kelihatan nggak yang saya share nih? Ada namanya CX1. Ini ya, kalau di apa PLC Omron namanya CX Programmer. Itu menggunakan diagram ladder. Kalau yang PLC-nya si Omron ya. Nah, contohnya seperti ini. Itu berarti yang ke perusahaan gitu bukan ya Pak ya? Iya, Yang bisa coding. Oh, untuk running apa itu modelnya berarti ekspor codingan berarti ya Pak ya? Kayak apa Arduino gitu bukan ya Pak? beda, beda. Kalau di sini bahasanya beda seperti yang di Arduino, dia menggunakan bahasa C. Kalau di sini bisa bahasa assembler ataupun diagram ladder. Nah, contohnya misalkan saya buat yang baru di Jadi untuk yang Omron ya, beda-beda. Nah, tipenya misalkan CPIL lewat USB. Nah, seperti ini trigger tinggal dipasangkan di sini misalkan normally open inputan berapa. Nah, saya pas yang misalkan 1 detik lah. Oke, kemudian sini ada outputan. Nanti outputannya berupa mungkin nanti serial pulp atau relay tergantung nantinya mau dibuat apa. Misalkan output O1 misalkan. Nah, kemudian ada namanya shape holding. Nah, fungsinya shape holding itu untuk men-trigger kalau misalkan dia aktif. Seperti itu. Nah, ini bisa ada cara yang kedua. Nah, bisa ada yang menggunakan diagram apa namanya? Diagram ladder. Ada yang juga bisa berupa bahasa assembler. Nah, kalau bahasa assemblernya itu bentar ini dibalik Nah, ini harus tahu tapi periode-periodenya berapa. Ini nggak bisa jalan, ini harus terhubung sama sama alatnya, sama hardware-nya. Kalau mau jalan error ya. Tuh, kalau nggak terhubung nanti error. Seperti itu. Nah ini open mnemonic. Nah kalau banyak ini kayak gini, bahasa assembler. Bisa cara dua, ini bahasa ini, tapi harus tahu LD, load, kemudian jumper, JMP. Wah, seperti itu. Kalau Arduino sendiri kan bahasanya C. Nah, kemudian nanti belajar kalau yang RPA itu, nanti kita belajar kayak RPA itu bahasanya ada dua, ada yang PP dan C sharp.
UiPath. Tapi yang jelas semua PLC bahasanya menggunakan diagram ladder. Jarang menggunakan bahasa assembler. Itu susah, bahasa mesin, bahasa mnemonik. Nah, kalau yang Cayenne sendiri saya sukanya dengan menggunakan command, mengirim lewat serial RS232 untuk aktifin set alamat berapa, kemudian baca read alamat berapa, sama counter CNT, sama timer TMR berapa. Nah, kemudian ini kalau yang RPA, kalau misalkan saya buat proses baru nih, blank proses, nah ini ada dua bahasanya, ada yang PP, ada yang sysap. Cuman ini hanya di belakang layar. Jadi ketika kita membuat project itu bukan kita mengcoding, mengketik coding enggak. Nanti kita berupa kayak blok-blok diagram. Simple kok, gampang, mudah dikuasai. Tinggal kita set activity-nya aja. Mirip seperti kalau kalian belajar data mining itu di RapidMiner atau belajar LabVIEW, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Misalkan untuk membuka open browser, atau open aplikasi. Nah, seperti layaknya kita mengklik. Nah, ini nih saya mau membuka aplikasi Excel. Nah, tinggal ini kita arahin aja sini. Nah, terus nanti ada nih, tinggal kita buka aplikasi mau apa yang buka gitu. Kalau kita jalanin nanti aplikasi itu kebuka. Codingnya simple. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Pak, kalau kayak servo amplifier ya, kayak kan servo amplifier ada Fanuc juga ya. Dia pakai PLC juga nggak, Pak? Nah, servo amplifier ada yang pakai PLC itu J Fanuc ya. Iya, Pak, Fanuc, Pak. Fanuc itu sejenis PLC. J Fanuc itu. Nah, itu servo amplifier kalau mereka J Fanuc itu udah dari PLC. Tapi itu udah output berupa keluaran. Jadi tinggal di set mau seperti apa nilai mau yang kita inginkan. Nah, tapi kalau misalkan J Fanuc-nya sendiri itu bukan, kalau PLC-nya sendiri itu bukan berupa servo amplifier, tapi berupa relay-relay. Jadi PLC itu isinya beberapa relay. Ada input, ada output. Jadi inputannya nanti untuk kebaca, outputannya untuk mengedrive, mengontrol apa yang mau kita jalankan. Nah, sisanya banyak memori di dalamnya. Mau kita isikan DM, ada yang mau isikan timer, counter, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan outputannya itu bisa berupa servo amplifier, bisa berupa motor, bisa berupa solenoid, bisa berupa
pulp dan sebagainya. Nanti kita belajar otomasi industrinya, salah satunya menggunakan PLC. Nah, nanti kita bahas apa itu input, output, kemudian macam-macam input outputnya, terus cara menggunakannya, memprogramnya, sampai ke HMI, yaitu berupa Human Machine Interface. Nah, di atasnya PLC itu ada namanya sebutnya sebagai SCADA. SCADA belajar juga nanti supervisory control and data akuisisi. Jadi nggak belajar lebih detail banget karena itu arahnya ke teknik elektronik atau teknik elektro. Nah, nanti yang kita lebih detailkan ke arah sisi teknik informatikanya, yaitu berupa IT automation, yaitu di RPA-nya. Di robot process automation atau bikin robot virtual. Karena untuk bikin project robot fisiknya itu lumayan hype, butuh dana, butuh effort yang besar. Saya juga lagi ngajuin dari semester kemarin sampai sekarang belum saya lanjutkan lagi untuk dana ngadain supaya adanya lab untuk otomasi. Jadi mahasiswa tahu belajar untuk buat robot, dengan robot dan sebagainya. Tapi masih belum di-approve. Jadi sementara mungkin untuk otomasi ini kita buat robotnya virtual, yaitu menggunakan RPA. Toolnya yang digunakan berupa UiPath seperti itu. Aduh. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi malam hari ini hanya sekedar pengenalan saja supaya kalian tahu dan kalian mengertinya nggak begitu banyak, tapi ini tahu. Jadi arahnya sih ke teknik elektro, tapi nggak saya bawa ke situ, tapi saya bawanya nanti ke teknik informatika. Jadi tahu apa itu komponen aktif, komponen pasif, sejauh mana kalian bisa menggunakannya, dan hati-hati ketika menggunakannya karena takut bisa kesetrum, itu doang. Kemudian hari ini komponen pasif, minggu depan komponen aktif, lusanya mekatronik atau mekanika dan elektronik, dan selanjutnya baru kita bahas ke sistem komputernya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah bisa tanyakan ke saya. Ini ada WA group, ada di Japri ke saya silakan, atau di email silakan. Oke, jangan lupa untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS, dan juga jangan lupa untuk absensinya. Oke, kalau gitu saya tutup untuk malam hari ini. Ini nanti saya share di pertemuan kedua rekamannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.